Dilansir Bleacher Report, gelandang top Manchester United Paul Pogba dikabarkan bakal merapat ke klub rival Manchester City akhir musim nanti. Klub berjuluk The Citizen itu tengah mempertimbangkan langkah sensasional untuk Pogba jika dia menjadi agen bebas musim panas mendatang, sebab kontrak pria asal Prancis itu diketahui habis pada Juni 2022 mendatang. Karir Nemanja Matic bersama Manchester United segera berakhir. Pemain asal Serbia itu bebas memilih klub destinasi berikutnya tanpa biaya transfer. Daily Star menyatakan pada akhir pekan nanti, Matic telah memilih sebuah proposal dari Juventus untuk melanjutkan karirnya di Serie A Italia. Ia kabarnya akan mendapatkan bonus perekrutan dan gaji senilai 5 juta euro per musim. Namun, sumber-sumber Italia yakin singonya tua tidak tertarik dengan peluang mendatangkan Matic. Pelatih kawakan Jose Mourinho telah mengintai satu nama untuk menjadi pemain bertahan AS Roma di musim depan. Mourinho dikabarkan sudah meminta AS Roma untuk bisa mendatangkan Konstantinos Tsimikas dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Yunani itu sebelumnya pernah dikait-kaitkan dengan kepindahan ke Serie A Italia dengan Napoli menjadi klub pemburu sebelum dia memilih bergabung ke Liverpool. AC Milan membutuhkan setidaknya 4 poin di 2 pertandingan sisa musim ini untuk memenangi Scudetto. Salah satu pemain Rossoneri, Alessandro Florenzi, memperingatkan AC Milan bahwa mereka tidak boleh lengah dan harus tetap fokus dalam perburuan Scudetto setelah mengalahkan Hellas Verona 1-3 yang meningkatkan harapan gelar mereka. Milan akan menghadapi Atalanta dan Sassuolo di 2 laga tersisa musim ini. Manchester City harus mengubur mimpi mereka menjadi juara Liga Champions musim ini setelah mereka disingkirkan oleh Real Madrid di babak semifinal. City tersingkir secara menyakitkan dari Los Blancos. Belakangan, Rodri kembali membahas terkait kegagalan mereka di Liga Champions. Sang pemain mengaku, hingga saat ini belum bisa melupakan kegagalan tersebut. Itu seperti perang, pertempuran besar, dan pertarungan besar di dalam otak. Skuad Atletico Madrid menolak memberikan Guard of Honor kepada pemain Real Madrid saat kedua tim bersua di Wanda Metropolitano. Skuad Atletico Madrid menolak memberikan Guard of Honor kepada pemain Real Madrid saat kedua tim bersua di Wanda Metropolitano. Sikap Atletico menolak memberikan Guard of Honor tentu menuai beragam reaksi. Sebagian mengecam Atletico karena tidak menunjukkan sikap sportif dalam kompetisi. Kendati demikian, Diego Simeone menegaskan bahwa timnya tetap menaruh respek kepada Madrid meski tidak memberikan Guard of Honor. Simeone juga tidak melakukannya demi menghormati perasaan fans Los Blancos. Gelandang Paris Saint-Germain Leandro Paredes mengatakan bahwa mimpinya ialah bermain untuk Real Madrid. Saat ini, pemain Argentina itu sudah memasuki tahun terakhir kontraknya. Meskipun memiliki kontrak yang berlangsung hingga 2023 mendatang, Paredes telah dikaitkan dengan kepindahan dari PSG musim panas ini. Meski mimpinya adalah bermain di Madrid, tapi ia justru mendapatkan minat dari Juventus, AC Milan, dan juga Inter. Terlepas dari hasil buruk yang diraih oleh Manchester United pada musim ini, legenda klub David Beckham tetap memberikan pujian bagi loyalitas yang ditunjukkan oleh penggemar Setan Merah. Di sepanjang musim ini, Beckham mengaku sangat terkesan dengan loyalitas para penggemar Setan Merah yang tetap setia memberikan dukungan di dalam stadion meski klub kesayangannya sering tampil mengecewakan. Gelandang muda Italia Sandro Tonali sukses memborong 2 gol saat AC Milan mengalahkan Verona 3-1. Pelatih AC Milan Stefano Pioli pun memuji Sandro Tonali di laga itu. Tonali tak hanya menyumbang 2 gol tapi juga menjadi motor serangan Milan. Dia masih muda tapi sangat kuat. Saya katakan setelah 2 hari latihan pramusim, dia benar-benar berbeda dengan musim yang lalu, ujar Pioli usai pertandingan. Pelatih kepala Aston Villa Steven Gerrard ingin Philippe Coutinho bertahan di klub setelah musim ini karena Barcelona ingin menjual sang pemain. Seperti diketahui, Coutinho dipinjam ke Aston Villa dan kontraknya di Barcelona berakhir pada Juni 2023. Namun,
Untuk mengakomodasi pemain baru, Barcelona perlu menyingkirkan sejumlah pemain yang kemungkinan termasuk Coutinho bersama Villa. Coutinho telah memainkan 15 pertandingan untuk Aston Villa, mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist. Dari laga Serie A Selasa dini hari tadi, Fiorentina yang tampil di depan publiknya sendiri sukses membabat AS Roma 2 gol tanpa balas. 2 gol Fiorentina semuanya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat penalti Nicolas Gonzalez di menit ke-5 dan aksi Giacomo Bonaventura di menit ke-11. Hasil ini membawa Fiorentina naik ke posisi 7 klasmen sementara, sedangkan Roma masih di urutan ke-6. Pelatih AS Roma Jose Mourinho menyalahkan VAR dalam kekalahan timnya dari Fiorentina pada matchday pekan ke-36 Liga Italia. Mourinho menyoroti keputusan VAR terkait hukuman penalti bagi timnya hingga harus kebobolan saat laga baru berjalan 5 menit saja. Wasit sejatinya tak menganggap tackle Karsdorp yang mengenai tulang kering Nico Gonzalez sebagai penalti, lantaran kakinya lebih dulu menyentuh bola daripada striker Fiorentina tersebut. Namun, setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit Marco Guida mengubah keputusannya dan menyatakan aksi Karsdorp di kotak terlarang adalah pelanggaran. Melalui akun Instagram miliknya, Romano menyampaikan kalau Haaland telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester City. Haaland dikabarkan juga telah menyelesaikan tes medis pertamanya bersama dengan dokter Manchester City di Belgia pada Senin 9 Mei waktu setempat. Liverpool sepertinya harus buru-buru mengikat Sadio Mane dengan kontrak baru, sebab Bayern Munchen kabarnya mendekati striker asal Senegal itu. Direktur Bayern Hasan Salihamidzic sudah bertemu agen Mane Bjorn Bezemer pekan ini. Diperkirakan Salihamidzic membicarakan soal kemungkinan merekrut Mane musim panas nanti. Melihat gaji Mane di Liverpool yang cuma 100.000 pound per pekannya, Bayern tak akan kesulitan untuk menaikkan hingga 2 kali lipatnya. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe berada di Madrid. Pemain 23 tahun itu ditemani kompatriotnya Achraf Hakimi serta saudara bek kanan Nabil. Kehadirannya di ibu kota Spanyol tersebut menjadi indikasi meski dia baru akan membuat keputusan soal masa depannya dalam beberapa hari mendatang. Pemain andalan timnas Prancis tersebut dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid. Gelandang Manchester United, Paul Pogba dipastikan hengkang dari Old Trafford pada akhir musim 2021-2022. Kabarnya, Pogba telah menolak mentah-mentah tawaran Manchester City. Pria asal Prancis itu lebih memilih sensasi yang berbeda. Mengingat telah menolak City, Pogba langsung didekati oleh Juventus, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan respon terhadap sindiran Pep Guardiola. Menurut Klopp, komentar-komentar pelatih setelah pertandingan adalah komentar yang terbawa oleh suasana laga. Saya tak tahu bagaimana perasaan Pep setelah kalah di Liga Champions dan Liverpool ke final. Kami bermain lawan Villarreal dan mereka lawan Real Madrid. Sebelumnya, Guardiola mengatakan Liverpool mendapatkan dukungan lebih banyak untuk menjadi juara Liga Inggris. Tak sampai di situ, Guardiola juga menyoroti Liverpool yang hanya 1 kali juara Liga Inggris dalam 30 tahun terakhir. Jelang final Piala Italia antara Juventus versus Inter Milan, masa depan Paulo Dybala menjadi perhatian. Penyerang Bianconeri ini semakin dikaitkan dengan Inter Milan. Menurut Football Italia, Dybala bahkan semakin dekat untuk bergabung dengan Nerazzurri. Belum diketahui sejauh mana detail rencana tersebut. Yang pasti, menurut laporan, Dybala telah menolak tawaran dari sejumlah klub demi bergabung dengan Inter Milan musim depan. Alvaro Morata dan Juan Cuadrado meminta maaf kepada Leonardo Bonucci karena telah mengunggah foto dirinya saat sedang telanjang di ruang ganti Juventus. Cuadrado mengambil selfie di akun Instagram Morata yang memiliki lebih dari 16,5 juta pengikut dan dengan cepat foto itu kemudian dihapus. Sang striker kemudian mengunggah foto Cuadrado dengan caption meminta maaf kepada Bonucci. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri punya banyak keraguan dalam menentukan starting 11-nya jelang final Coppa Italia kontra Inter Milan. Keraguan pertama adalah bingung antara memainkan Pellegrini atau Alexandro. Keraguan berikutnya soal lini tengah. Pulihnya Manuel Locatelli membuat Allegri harus menentukan apakah harus bermain dengan 2 gelandang atau 3. Dan sejauh ini, jika harus dengan 2 gelandang, Allegri sepertinya bakal memilih duet Denis Zakaria dan Adrien Rabiot.
Keraguan terakhir ada di lini belakang. Allegri diketahui sedang mempertimbangkan duet Matthijs de Ligt dan Giorgio Chiellini. Ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!